Perkenalkan, nama saya Intan Mariani dari kelas 10 Teknologi Farmasi. Saya ingin berbagi informasi mengenai penggolongan obat. Berdasarkan namanya, obat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu obat paten dan obat generik. Obat generik. Obat ini dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, obat generik berlogo, yang mana menggunakan zat berkhasiat. Yang kedua, obat generik bermerek, yang menggunakan nama dagang dari pabriknya. Ini adalah obat bebas. Obat yang dapat diberikan tanpa resep dokter, yang dapat diperoleh di apotik atau di toko obat berizin. Nah, yang ini adalah obat bebas terbatas. Meski dapat diberi tanpa resep dokter, di apotik atau di toko obat berizin, namun penggunaannya harus memperhatikan dosis atau aturan pakai dan peringatan pada kemasan. Ini adalah obat keras yang hanya diperoleh dengan resep dokter dan hanya dapat diberi di apotik, puskesmas, dan rumah sakit. Masyarakat harus cermat dan berhati-hati. Jangan memberi dan menggunakan obat ini sembarangan tanpa pengawasan dokter dan apoteker. Dan jangan lupa untuk selalu memperhatikan hal-hal penting dalam memilih obat yang akan digunakan. Yang pertama, cek kandungan dan khasiat atau komposisi. Yang kedua, cek apakah pasien memiliki alergi atau sensitif terhadap obat. Yang ketiga, pastikan untuk mengetahui apakah kondisi pasien sedang hamil atau berencana hamil, karena beberapa obat dapat mempengaruhi janin dan menyebabkan cacat pada bayi. Yang keempat, pastikan tidak dalam kondisi menyusui, karena beberapa obat dapat masuk ke dalam ASI dan menimbulkan efek buruk pada bayi. Yang kelima, pastikan bentuk sediaan obat. Pilihlah yang paling sesuai untuk digunakan dengan baik dan benar, karena bentuk sediaan obat berpengaruh terhadap efek terapi yang dihasilkan. Nah, dan yang terakhir, cek kondisi pasien, apakah sedang menggunakan obat atau tidak, karena dikhawatirkan obat yang sedang digunakan dapat berinteraksi dengan obat lainnya, sehingga efek terapi tidak akan tercapai dan akan menimbulkan efek terapi merugikan lainnya. Selalu tanyakan obat yang Anda peroleh kepada apoteker ya. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan obat bebas dan obat bebas terbatas. Di antaranya, yang pertama, cek kondisi kemasan dalam kondisi baik dan utuh. Yang kedua, cek kelengkapan informasi pada kemasan. Yang ketiga, perhatikan tanggal kadaluarsa. Nah, dan yang terakhir, nomor izin edar obat. Dan dua hal yang harus dicermati dalam menggunakan obat keras yaitu, yang pertama, kelengkapan informasi pada etiket obat seperti nama pasien, tanggal, dan aturan pakai. Yang kedua, tanggal kadaluarsa. Penggunaan obat secara tepat, maka efek terapi yang diinginkan akan tercapai. Sekian informasi dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang nyaman, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video ini. Bye-bye.